Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziko Calvin Farizi dari kelas TU3D NRP 0923040090. Di sini saya akan mensimulasikan dari filter frekuensi berbasis Finite Impulse Response atau FIR dari mata kuliah Sistem Kontrol Proteksi Motor dan Tenaga Listrik. Langsung saja kita ke programnya. Ini yang pertama ada CLC, lalu ada FS yang bernilai 44.100. Ini merupakan frekuensi sampling. Lalu ada F1 yang bernilai 100. Ini merupakan frekuensi sinyal pertama yang bernilai 100 Hz. Lalu ada F2 yang bernilai 1000. Ini merupakan frekuensi sinyal kedua yang bernilai 1000 Hz. Lalu ada F3 yang bernilai 4000. Ini merupakan frekuensi sinyal ketiga. Lalu ada L1 sama dengan 320. Ini merupakan parameter panjang yang digunakan untuk normalisasi pada FFT. Lalu ada N sama dengan 0 dibagi Fs. Ini merupakan indeks sampel N dari 0 hingga Fs atau frekuensi sampling. Di sini lalu ada Y sama dengan sin 2 kali Pi kali Fl kali N per Fs plus sin 2 kali Pi kali F2 kali N per Fs plus sin 2 kali Pi kali F3 kali N per Fs. Ini merupakan digunakan untuk membuat sinyal gabungan. Lalu ada figur 1, ada subplot 212. Ini untuk plot ABS ini. Plot ABS ini digunakan untuk menampilkan magnitude hasil FFT. Untuk yang S sama dengan FFT Y per 1 ini digunakan untuk menerapkan FFT pada sinyal dan normalisasi dengan 1. Lalu ada eksis yang bernilai 0 sampai 5000 dan 0 sampai 100. Ini merupakan nilai dari garis grafik itu sendiri, yang dimana pada garis horizontal ini bernilai 0 sampai 5000 dan garis vertikal pada grafik bernilai 0 sampai 100. Ini bisa jadi untuk membatasi sumbu X 0 sampai 5000 dan sumbu Y 0 sampai 100. Lalu ada X label frekuensi. Ini merupakan untuk menampilkan label sumbu X berupa frekuensi, dan Y label ini untuk menampilkan sumbu Y yang bertuliskan magnitude in absolute. Lalu title ini merupakan judul yang berjudul frekuensi respon. Lalu grid on ini digunakan untuk menampilkan grid untuk mempermudah pembacaan grafik. Lalu ada subplot 212. Lalu ada NL sama dengan 100. Ini merupakan untuk menentukan ordo filter FIR itu sendiri. Lalu ada WL sama dengan FIR L kali N1 F1 per Fs per 2 kali 1 kali 1. Ini merupakan determinan FIR parameter. Lalu ada S1 sama dengan filter WL L Y. Ini merupakan untuk menerapkan filter FIR pada sinyal Y. Lalu di sini ada plot ABS S1 lane width. Ini merupakan untuk menampilkan magnitude hasil FFT.
Lalu ada axis 0 sampai 5000 dan 0 sampai 100. Ini sama seperti tadi, digunakan untuk membatasi sumbu X yang bernilai 0 sampai 5000 Hz dan sumbu Y 0 sampai 100 Hz. Nah, ini yang 0 sampai 5000 ini merupakan garis grafik horizontal dan 0 sampai 100 ini merupakan garis grafik vertikal. Lalu X label ini merupakan label sumbu X yang berupa frekuensi, dan Y label ini merupakan untuk menampilkan sumbu Y yang berupa magnitude in absolute. Lalu titel ini merupakan judul dari grafik itu sendiri yang berjudul Low Passed Frequency Response. Nah, grid on ini untuk menampilkan grid untuk mempermudah pembacaan grafik tadi. Nah, ini merupakan programnya. Lalu langsung saja kita run. Nah, di sini ini merupakan ada dua grafik. Yang grafik pertama merupakan frekuensi respon dan grafik kedua low passed frequency response. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi pada program tadi, ini pada garis grafik horizontal bernilai 0 sampai 5000, lalu garis vertikal bernilai 0 sampai 100. Nah, ini merupakan frekuensi respon. Lalu di sini sumbu X bernilai 101 dan sumbu Y bernilai 68,91. Lalu di sini pada 1000 X bernilai 1001 dan Y bernilai 68,85. Di sini pada 4000 sumbu X bernilai 4001 dan sumbu Y bernilai 67,98. Lalu pada grafik kedua yang berjudul Low Passed Frequency Response. Nah, ini pada 0 atau berapa ini? 100 X, sumbu X bernilai 101, sumbu Y bernilai 66,17. Nah, ini merupakan grafik dari program MATLAB ini tadi. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.